Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar membeli pesawat, tetapi tentang fondasi kekuatan udara itu sendiri. Kementerian Pertahanan resmi menekan kontrak 12 pesawat Pilatus PC-24 dan menandatangani Letter of Intent untuk 24 pesawat latih Pilatus PC-21. Di permukaan, ini terlihat seperti pengadaan biasa. Namun jika dibedah lebih dalam, langkah ini menunjukkan arah baru dalam strategi pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara. Ini bukan sekadar belanja alutsista. Ini adalah upaya membangun sistem yang selama ini menjadi celah terbesar dalam kekuatan udara Indonesia. Peran PC-24 dalam strategi TNI Angkatan Udara. Pilatus PC-24 bukan pesawat tempur, tetapi justru disitulah letak nilainya. Pesawat ini dirancang sebagai jet serbaguna yang mampu beroperasi di landasan pendek, bahkan tidak beraspal. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan ini sangat krusial. Artinya, mobilitas udara tidak lagi bergantung pada pangkalan besar, tetapi bisa menjangkau wilayah terpencil dengan cepat dan fleksibel. PC-24 akan memainkan peran dalam pelatihan pilot transportasi, misi penghubung, hingga dukungan mobilitas strategis. Ini adalah tulang punggung fleksibilitas operasi udara yang selama ini sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan dalam operasi nyata. PC-21, pabrik pilot tempur modern. Bagian paling strategis ada pada Pilatus PC-21. Ini bukan sekadar pesawat latih, tetapi sistem pelatihan tempur modern. Dengan kokpit digital dan sistem simulasi canggih, PC-21 mampu mereplikasi berbagai skenario pertempuran udara, baik udara ke udara maupun udara ke darat. Seorang pilot bisa merasakan kompleksitas pertempuran modern tanpa harus langsung menggunakan jet tempur mahal. Efisiensi meningkat, biaya ditekan, tetapi kualitas pelatihan justru naik signifikan. Inilah standar yang digunakan oleh negara maju, dan Indonesia mulai bergerak ke arah tersebut. Peran PT E-System Solution. Yang membuat langkah ini semakin menarik adalah keterlibatan PT E-System Solution. Perusahaan ini tidak hanya berperan sebagai penyedia, tetapi berpotensi menjadi arsitek dari ekosistem pelatihan udara yang baru. Mulai dari pengadaan pesawat, sistem simulasi, hingga pengembangan konsep skadron agresor, semuanya mengarah pada satu tujuan besar, yaitu membangun sistem pelatihan yang terintegrasi dan modern. Ini bukan proyek parsial, tetapi sebuah paket besar yang jika berjalan sesuai rencana akan mengubah wajah pelatihan TNI Angkatan Udara secara keseluruhan. Skadron agresor, lompatan doktrin. Dan yang paling ditunggu dari E-System Solution adalah paket skadron agresor. Hal ini menjadi bagian paling krusial. Konsep ini sudah lama digunakan oleh negara seperti Amerika Serikat dan NATO. Pilot tidak hanya dilatih untuk terbang, tetapi untuk menghadapi simulasi musuh dengan taktik yang realistis. Dengan adanya skadron agresor, pilot TNI Angkatan Udara akan menghadapi skenario pertempuran yang mendekati kondisi nyata. Mereka akan berlatih menghadapi ancaman, membaca situasi, dan mengambil keputusan dalam tekanan tinggi. Ini adalah lompatan doktrin, karena dalam peperangan modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kualitas manusia di baliknya. Strategi besar di balik pengadaan. Jika ditarik lebih luas, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menutup celah utama dalam kekuatan udaranya, yaitu sistem pelatihan dan pipeline pilot. Selama ini, banyak negara fokus pada pembelian alutsista, tetapi melupakan kesiapan pilot sebagai faktor utama. Dengan kombinasi PC-21 sebagai pelatihan tempur lanjutan dan PC-24 sebagai pendukung mobilitas serta pelatihan transportasi, Indonesia mulai membangun sistem yang utuh dari tahap dasar hingga siap tempur modern. Ini adalah pendekatan yang lebih matang dan berorientasi jangka panjang. Dampak ke masa depan Angkatan Udara. Dampak dari langkah ini tidak akan terlihat dalam waktu singkat, tetapi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. TNI Angkatan Udara berpotensi memiliki pilot dengan standar pelatihan yang jauh lebih tinggi, efisiensi jam terbang yang lebih baik, serta kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap jet tempur generasi baru seperti Rafale dan KAF-21. Tanpa sistem pelatihan yang kuat, alutsista canggih tidak akan maksimal. Namun, dengan fondasi yang tepat,
Setiap platform baru akan langsung bisa dimanfaatkan secara optimal. Pada akhirnya, kontrak ini bukan sekadar pengadaan pesawat. Ini adalah investasi strategis untuk membangun kekuatan udara dari dalam. Bukan hanya membeli alat, tetapi membentuk manusia yang akan mengendalikan alat tersebut. Ketika banyak negara berlomba membeli senjata, Indonesia mulai membangun sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kualitas sumber daya manusia dalam peperangan modern. Langkah ini mungkin tidak terlihat spektakuler di permukaan, tetapi dalam jangka panjang, inilah yang akan menentukan seberapa kuat TNI Angkatan Udara di masa depan.